Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan untuk memasuki perayaan Minggu Sengsara yang ke-6. Karena itu saya ajak kita semua untuk kita akan mempersiapkan diri, kita masuk dalam doa. Dan firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena cinta-Mu. Tuhan masih terus memelihara kami hingga saat ini dengan selamat dan sejahtera. Saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam perenungan firman-Mu. Menolong kami dengan cinta-Mu dan dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga apa yang akan kami baca, apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami renungkan, kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Injil Markus pasal 11 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19, demikian firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Demikianlah firman Tuhan yang disebut berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam rangka perayaan Minggu Sengsara Yesus Kristus yang ke-6. Dan tema perenungan firman Tuhan untuk kita adalah berkomitmen untuk menegakkan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sebuah lirik lagu yang tidak hanya hits di kalangan orang muda, tetapi juga orang tua yang berbunyi demikian. Antara nyaman dan cinta, sungguh ku dilema mau memilih yang mana. Dan seterusnya. Lagu ini bercerita tentang bagaimana perasaan dilema yang dirasakan oleh seorang kekasih untuk memilih siapa yang harus bersama dengan dia. Dan harus kita akui Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini kehidupan para pemimpin dan orang percaya juga lagi mengalami dilema. Dilema karena sedang bergumul dengan perasaan antara nyaman dengan kehidupan dunia yang serba menyenangkan atau perasaan cinta terhadap panggilan sebagai orang percaya kepada Kristus. Jika diminta untuk membuat pilihan, maka dengan mulut semua orang akan memilih keduanya. Namun dalam pelaksanaannya, lebih banyak orang akan memilih perasaan nyaman itu. Dan hari ini kita membaca cerita tentang Yesus menyucikan bait Allah. Cerita ini juga terdapat dalam Injil Matius, Lukas, dan hampir sama dengan Injil Markus, menuliskan pada bagian akhir dari kisah tentang pelayanan Yesus. Sedangkan Injil Yohanes menuliskan pada bagian awal dari kisah pelayanan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bicara tentang bait Allah. Bait Allah adalah tempat bangsa Israel memusatkan kehidupannya sepanjang waktu. Di bait Allah, bangsa Israel memberi persembahan, melakukan pengajaran, dan di bait Allah juga menjadi tempat pertemuan. Masyarakat Yahudi sangat menghargai bait Allah. Setiap tahun sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang laki-laki Yahudi untuk pergi ke bait Allah. Dan dalam Mazmur disebut ziarah. Mereka pergi untuk merayakan Paskah dan juga membayar pajak.
Dan ketika Yesus dan murid-murid tiba di Yerusalem menurut Injil Markus pasal 11, mereka masuk ke bait Allah. Di sana Yesus menjadi marah karena melihat orang-orang berjual beli di halaman bait Allah. Yesus melakukan tindakan tegas dengan membalikan bangku-bangku penukar uang dan meja para penjual. Yesus tidak memperbolehkan mereka untuk membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Menurut beberapa penafsir, para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang bertanggung jawab dan mengatur sehingga aktivitas di bait Allah tidak hanya soal keagamaan, tapi juga perdagangan bisa terjadi. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa mereka melegalkan kegiatan perdagangan di bait Allah? Padahal bait Allah hanya dipakai untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Jawabannya, karena dari aktivitas itu menjadi sumber pendapatan bagi kekuasaan mereka. Kegiatan perdagangan yang dilakukan juga sangat eksploitatif, penuh dengan manipulasi dan juga terjadi kekuasaan yang semena-mena. Mereka bersekongkol dengan para elit politik menggunakan isu agama untuk melegalkan kekuasaan mereka. Karena itu Yesus mengatakan bahwa mereka menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun. Kegiatan perdagangan, Bapak Ibu saudara-saudara, memang menjadi salah satu sumber pendapatan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Dan itu terjadi sampai dengan saat ini. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, kegiatan perdagangan yang dilakukan pada saat itu bagi Yesus tidak menyetujuinya karena justru kegiatan perdagangan yang dilakukan bukan untuk menolong masyarakat kecil, tapi justru untuk memperkaya dan memeras orang-orang kecil untuk memperkaya orang-orang yang sudah punya kuasa. Sekali lagi, Yesus tidak menolak perdagangan itu, tapi Yesus menolak bahwa melalui perdagangan itu, di situ terjadi pemerasan terhadap orang-orang kecil dan justru memperkaya orang-orang yang punya kuasa. Kegiatan perdagangan yang dilakukan pada saat itu dengan cara barter. Harga hewan korban di bait Allah jauh lebih mahal dari harga di pasar. Penukaran uang untuk persembahan juga menjadi alat pemerasan. Kenapa? Karena uang yang digunakan adalah tairan atau uang Romawi yang bergambar dewa atau dewi dan juga bergambar kaisar. Sehingga uang itu dianggap tidak layak untuk dipersembahkan dan juga untuk membayar pajak di bait Allah. Mereka harus menukarkan dengan uang khusus di halaman bait Allah dengan harga yang sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat membayangkan bagaimana sistem dan birokrasi yang dibangun pada saat itu oleh para pemuka agama dan para elit politik. Mereka bukan berpihak kepada masyarakat kecil, bukan menolong orang-orang yang rentan, tetapi justru mereka membangun sistem dan birokrasi untuk semakin memperkaya diri, semakin memperkaya komunitas mereka. Dan kehadiran Yesus mengusir orang-orang yang berdagang di bait Allah adalah sebuah tindakan untuk mengembalikan citra bait Allah. Sikap keras Yesus dan tegas Yesus untuk menyampaikan kebenaran Allah sehingga ada penghormatan terhadap bait Allah. Sikap Yesus juga Bapak Ibu saudara-saudara sebagai bentuk keberpihakan Yesus kepada orang-orang kecil dan terpinggirkan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, tindakan Yesus ini membuat para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat justru menjadi takut kepada Yesus. Karena mereka melihat ada begitu banyak orang yang takjub akan pengajaran Yesus. Tapi di sisi lain, mereka juga menjadi marah dan berusaha untuk membunuh Yesus. Mereka merasa tidak nyaman akan pengajaran Yesus yang ingin merubah pola dan kebiasaan mereka. Ada sebuah ketakutan dari para pemuka-pemuka agama bahwa Yesus akan menggeser posisi mereka dan kekuasaan mereka.
Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang lebih baik sedikit saja, ada orang lain yang merasa terganggu. Apalagi kalau orang itu merasa dia yang paling hebat, dia yang paling wah. Maka tidak boleh ada orang lain yang melakukan sesuatu yang lebih baik dari dia. Walaupun kadang-kadang apa yang dia perbuat juga mempunyai keterbatasan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus mengusir para pedagang itu, Yesus tidak hanya selesai sampai di situ. Tapi Yesus mengajar mereka. Dan Yesus berkata kepada mereka bahwa ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema perenungan firman Tuhan untuk kita adalah berkomitmen untuk menegakkan kebenaran. Belajar dari teladan Yesus. Maka setiap kita yang disebut pemimpin baik di gereja maupun dalam masyarakat, mempunyai tanggung jawab atau mempunyai kewajiban berkomitmen untuk menegakkan kebenaran apapun kondisinya. Komitmen untuk menegakkan kebenaran adalah kesediaan dan keberanian untuk mempertahankan dan mengembangkan kebenaran baik dalam kehidupan pribadi, jemaat, dan masyarakat. Dalam membangun komitmen diperlukan beberapa hal. Ketika orang bicara tentang komitmen, ada beberapa hal yang harus dipakai. Yang pertama, kesetiaan atau berpegang teguh kepada prinsip keadilan dan kebenaran meskipun mengalami tantangan dan ancaman. Jadi kalau bicara tentang komitmen, dia tidak plan-plan. Tidak hari ini A, besok dia jadi B. Berpegang teguh kepada prinsip keadilan dan kebenaran meskipun mengalami tantangan dan ancaman. Yang kedua, keberanian untuk menyatakan kebenaran dan mempertahankannya meskipun resikonya harus dibenci dan tidak disukai oleh banyak orang. Sebab kebenaran sangat tidak disukai oleh banyak orang. Apalagi jika kebenaran itu mengganggu kenyamanan orang lain. Yang ketiga, bersedia untuk belajar dan terus membangun komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam membangun komitmen untuk menegakkan kebenaran, juga perlu menjaga integritas diri. Kalau kita bicara bahwa kita adalah pemimpin, maka integritas itu juga harus terukur. Belajar dari Yesus bahwa menjaga nilai itu tidak hanya integritas, tapi perlu ada keberanian, keluar dari zona nyaman. Dan juga pengabdian yang utuh. Kesetiaan yang utuh. Yesus memberikan teladan yang baik dalam komitmen untuk menegakkan kebenaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai pengikut Yesus, dalam hal ini baik kita sebagai pemimpin, baik kita sebagai jemaat, baik kita sebagai masyarakat. Pemimpin bukan hanya dalam gereja, tapi juga dalam masyarakat. Kita mempunyai kewajiban untuk terus membangun komitmen untuk menegakkan kebenaran dalam kehidupan setiap hari. Bagaimana caranya? Yang pertama, berbicaralah yang jujur dan transparan dalam semua aktivitas hidup kita. Orang Kupang bilang, jangan suka sembunyi-sembunyi. Jujur itu penting. Transparan dalam segala hal. Yang kedua, bertindak dengan integritas dan konsisten dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran yang diajarkan Yesus, khususnya keberpihakan kepada kaum rentan. Ketika melihat persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar gereja dan masyarakat, apa yang sudah gereja buat? Jadi kalau bicara tentang konsisten, berarti dia tidak berubah-ubah arah. Dan yang ketiga, selalu bersikap adil. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita akan ada dalam perayaan Minggu Sengsara yang ke-6. Kita diajak untuk mengingat akan teladan yang diajarkan Yesus kepada kita. Sebagai gereja, mari kita berefleksi. Apakah kita sudah menjadi gereja yang berkomitmen untuk menegakkan kebenaran melalui panggilan kita di dunia? Ataukah
justru kita lebih suka mencari aman dan nyaman karena dunia sudah memberikan kenikmatan kepada kita. Sudahkah kita menjadi gereja yang selalu berpikir kritis dan berani menyampaikan suara kenabian kita di tengah-tengah dunia? Ataukah justru kita lebih suka mengurus diri kita masing-masing daripada peduli terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan ketidakadilan serta kekerasan yang terjadi di sekitar gereja? Biasanya kita bilang kesinggal itu dia urusan, atau serta sibuk. Ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita yang sudah terlalu dekat dengan banyak hal, kita bilang diam-diam sah, tidak usah kritis. Kalau bicara tentang berkomitmen untuk menegakkan kebenaran, sama seperti Yesus, dia berani mengusir para pedagang dari bait Allah. Yesus telah menunjukkan teladan yang baik kepada semua orang. Yesus telah menunjukkan teladan yang baik juga sebagai seorang pemimpin. Yesus menunjukkan integritas diri, berkomitmen menegakkan kebenaran, bukan sebaliknya. Banyak pemimpin yang awalnya berkomitmen untuk menegakkan kebenaran. Namun dalam perjalanan waktu, komitmen itu mulai berubah. Karena banyak hal. Karena itu menjadi tugas gereja untuk terus menyatakan suara kenabian melalui tanggung jawab pelayanan yang ada. Sehingga keadilan dan kebenaran Allah dinyatakan. Setiap pemimpin, baik yang ada di jemaat maupun yang ada di masyarakat, bahkan kita semua sebagai orang percaya, marilah dalam memasuki perayaan Minggu Sengsara Yesus Kristus yang ke-6, kita mempunyai tanggung jawab berkomitmen untuk terus menegakkan kebenaran. Sebab apalah artinya setiap pemimpin membicarakan kerajaan Allah, tetapi justru menutup mata terhadap realita yang terjadi di dalam masyarakat dan juga dalam pelayanan. Dengan demikian pemberitaannya tentang kerajaan Allah menjadi sebuah kebohongan belaka. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi gereja? Gereja dalam hal ini bukan gedungnya, tetapi orang-orangnya. Karena itu sudahkah kita yang disebut pemimpin, baik yang ada di jemaat maupun masyarakat, ataupun kita sebagai jemaat dan masyarakat, kita sudah menunjukkan tanggung jawab kita dengan berkomitmen untuk menegakkan kebenaran dimanapun kita berada, ataukah belum? Kita bertanya pada diri kita masing-masing, dan kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Bagaimana kami belajar dari teladan Yesus. Berkomitmen untuk menegakkan kebenaran. Dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun, biarlah integritas dan komitmen kami tetap terukur sebagai pengikut Kristus yang benar. Tolong kami supaya ketika kami memasuki perayaan Minggu Sengsara yang ke-6, kami terus belajar dari teladan Yesus dan kehidupan kami senantiasa hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.